Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah, amin. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, masih di awal bulan Jumadil Akhir, atas izin Allah taala kita masih diberi kenikmatan untuk berada di atas keimanan, keislaman, berada di dalam ketaatan. Semoga semua nikmat ini Allah Ta'ala sempurnakan tatkala hingga maut menjemput kita, kita diwafatkan dalam keadaan mukmin, diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui amal-amal solih ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan dengannya Allah Ta'ala mengumpulkan kita sebagaimana berkumpulnya kita, bermujalasah kita di Masjid Asy-Syifa yang penuh dengan keberkahan ini sampai di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat beserta salam semoga dan selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Ta'ala kelak mengizinkan kita di satu surga oleh bersama Kanjeng Nabi SAW di surga Firdaus, menatap wajahnya, memeluk tubuhnya hingga kita dipuaskan bersama Kanjeng Nabi di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, itu saya bingung lihat judulnya, itu saya kasih menzinai istri tetangga, kok gambarnya layangan putus, itu maksudnya apa? Saya tidak ngerti. Lagi ngetren, saya buatan ngetos nih, tak minum dulu. Jadi memang kita lanjutkan kitab kita ini kan, hadis ke-6 ini berbicara azmu sya'nuz zina bihalilatil jar. Berzina kepada pasangan tetangga, berzina dengan pasangan tetangga itu termasuk satu di antara dosa besar. Gambar ini ku layangan putus, itu buatan ngertos dulu. Tak kirain nopo ngatan je. Tapi sebelum kita mulai, ini ada titipan dari saudari kita. Ini bapak nopo ibu nih? Bapak Dr. Setia Dipayana, spesialis anak ya, yang dipundut putrinya baru lahir, J. 40 rele itu bayi bernama Salsabila Devina Rahmawati. Ini kalau dari syariatnya Allah, indal jumhur, di kalangan jumhur ulama, kalau bayi yang lahir lalu diwafatkan oleh Allah, maka dia akan menunggu di gerbang surganya Allah Ta'ala kelak. Jadi ibu dan ayahnya ditunggu. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bermadhab Syafi'iyah menukil hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-hambaku kau ambil kekasihnya di dunia ini yang dia cintai, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah,
jaza'u ilal jannah, balasannya melainkan surga. Jadi siapapun orang yang kita cintai di muka bumi ini, yang kita cintai karena Allah, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, dan seterusnya, guru-guru kita, masyayikh kita, alim ulama kita, dan murid-murid kita, kita cintai karena Allah, lalu dipundut kita bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah. Balasannya adalah surga. Bahkan dalam hadis yang lain, Sahih Muslim al-ghairuh, ini termasuk yang keguguran ya. Jadi barang siapa yang dipundut oleh Allah janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, dia bersabar dan ikhlas karena ketetapan Allah, kelak nanti bayi tersebut akan menarik ibunya dengan tali pusarnya hingga masuk surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu diberikan Allah pasangan yang sah. Ya iya, masa pasangan yang nggak sah, Dok? Dokter ini mau mancing. Ya jelas pasangan yang sah doang, Dokter Anis. Memang kalau beliau itu out of the box nih, memang berpikirnya itu selangkah lebih maju. Nje. Nje. Meninggal. Hilang. Oh, gitu. Ya dipundut sama Allah ngatan. Ya, insya Allah itu nanti menjadi penarik ibunya ke dalam surganya Allah. Biasanya sih itu ada tipu daya syaitan biasanya. Itu ada syaitan dari golongan jin dan manusia bermain jadi satu. Biidznillah bisa itu dipundut atas izin Allah. Nah, jadi nggak apa-apa, sabar ya Mbak. Dan kebetulan istri saya juga keguguran 7 kali. Jadi anak kami diambil 7 kali. Semoga ini menjadi hadis Nabi tadi menjadi istinbat, menjadi sandaran. Siapapun putra putrinya yang lahir atau yang belum lahir diambil nyawanya karena Allah dengan sebab apapun, dia bersabar, jaza'u ilal jannah, balasannya adalah surga. Amin Allahumma amin. Berikut ini kita akan mendoakan buat Adinda Ananda Salsabila Devina Rahmawati bintu Setia Ditayana. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang tanpa batas bagi sang ibu dan ayah, dan semoga putri asal Sabila ini menjadi bayi-bayi atau anak kecil yang berada di surga menunggu orang tuanya kelak nanti di sananya. Amin Allahumma amin. Kita menggunakan maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud ingin berbeda, tapi saya mengambil indal jumhur selain Imam Syafi'i ya, selain Imam Syafi'i indal jumhur mengirim bacaan Quran kepada mayit itu masuk ya, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama madhab Hanabilah saja mengatakan maaf sekali, mohon maaf, mengirim bacaan Quran buat mayit itu sampai. Jadi saya mohon maaf, izin bagi yang mungkin sedikit berbeda dengan tidak merendahkan Anda, saya mohon maaf sekali. Walaupun ini terjadi perbedaan, tetapi saya lebih memilih indal jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i yang tidak mengatakan bacaan Quran itu nyampe, cuma Imam Syafi'i. Yang lainnya mengatakan nyampe. Jadi bagi yang tidak, saya mohon maaf, tidak maksud merendahkan. Bagi Anda yang tidak membaca tidak apa-apa. Bagi Anda yang ingin membaca Al-Fatihah sebagai umul kitab, mewakili Al-Quranul Karim yang lain, monggo ya, nyuwun pangapunten, ini izin dahulu gitu ya Bapak Ibu. Ala hadin niyati li waladati Salsabila Devina Rahmawati bintu Dr. Setiapit Dipayana lahal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li Salsabila Devina Rahmawati bintu Setia Dipayana. Allahumma ighfir laha
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa asman khalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma dakhilha al jannah, Allahumma dakhilha al jannah, Allahumma dakhilha al jannah wa a'idha min adabin nari wa min adabil qabr. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jamaah karena ada titipan dari pihak komite medik untuk mendoakan ini. Tadi saya izin sebelum kita ngaji ya, mohon dimaafkan, dikasih uzur. Lanjut kita akan membahas judul gambarnya layangan putus. Saya nggak tahu itu apa maksudnya, tapi yang jelas kita akan berbicara masalah bab zina. Sebelum saya baca dalilnya jamaah itu harus paham, ini masih membahas tentang birrul walidain wasilah, berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Apa kaitannya tentang zina istri tetangga? Ada kaitannya. Karena ketika ada seorang anak yang harusnya dia beramal solih tapi jatuh dalam kemaksiatan dan dia tidak mau bertobat dari dosa tersebut, maka ini bukan hanya kerugian bagi dia sebagai pelakunya, tapi kerugian bagi kedua orang tuanya. Makanya bagi anda, bagi kita semua yang orang tua yang telah dipundhut oleh Allah, fikir-fikir terlebih dahulu untuk bermaksiat kepada Allah. Karena yang merugi itu bukan hanya kita sebagai fa'ilnya, sebagai pelaku, tetapi mereka, orang tua kita yang menunggu di alam barzah, amal-amal soleh kita terhenti gara-gara apa? Maksiat yang kita lakukan. Makanya ya sama, setiap kita punya syahwat. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terus Al-Imam Al-Ghazali, semua ulama-ulama lintas mazhab ini semua sepakat bahwasannya nafsu dasar kita ini adalah nafsu yang buruk. Itu dilandaskan berdasarkan firman Allah di awal juz 13 surat Yusuf. Kalau Quran pojok itu posisinya lembar sebelah kiri paling atas. Ngeten nggih. Kalau mau disebut ngeten. Kalau hafal Quran biasanya itu ingat. Apa kata Allah? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dan tidaklah aku mampu berlepas dari diriku sendiri, tidaklah aku mampu berlepas dari nafsuku sendiri. Sesungguhnya nafsu selalu mendorong kepada yang buruk. Jadi nafsu kita ini perintahnya selalu pada yang buruk. Contoh siang hari ini ngaji, ada di antara kita ngaji itu ya sambil duduk ngantuk turu, itu nafsu. Tapi nggak apa-apa, yang penting datang. Ada lagi karena mungkin beda sedikit pemahamannya, terus nggak mau datang ngaji. Ya kalau masalah akidahnya sama ahlus sunnati wal jamaah, kalau fikihnya yang berbeda, ya harusnya jangan menjadi permasalahan krusial. Karena fikih seperti tadi, indal jumhur ngirim bacaan Quran buat al yang mayit, itu masalah fikih, bukan masalah usul, masalah furu'. Ketika kita berbicara masalah furu', masalah cabang, jangan atos gitu loh. Ngapunten J. Kita yang nggak sepakat atau kita yang sepakat, kita nggak boleh juga merendahkan yang nggak sepakat, itu nggak boleh. Paham ya maksud saya ya? Kita nggak cocok, kita nggak boleh katakan mereka salah, kita nggak boleh katakan mereka goblok, kita juga nggak boleh katakan goblok, itu nggak boleh. Karena ini khilafiyah di antara ulama dan mereka santuy aja gitu loh. Paham ya? Karena kita ini penuntut ilmu harusnya berlaku biasa gitu. Lah di sini jamaah yang ingin saya sampaikan, semua ulama itu sepakat. Karena nafsu kita ini cenderungnya kepada yang buruk, ini harus ditahan. Karena kalau kita tidak tahan nafsu ini, kerugian bukan hanya buat kita, anak kita dan istri kita, tapi juga buat siapa? Orang tua kita. Baik yang masih hidup, apalagi yang telah dipanggil sama Allah Ta'ala. Setiap kita lah, maaf, laki-laki nih, ya rata-rata laki-laki pada umumnya, kalau perkenaan dunia, kalau perihal dunia itu sudah lebih dari cukup hartanya. Rata-rata laki-laki ya. Kalau hartanya sudah lebih dari cukup, dorongan kemudian apa berikutnya? Wedok, betul nggak Dokter Anis? Iya. Pasti dorongannya ki perempuan. Fitnah terbesar kita apa? Perempuan, wanita. Itu jelas kan Kanjeng Nabi ngendika dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, hadis Sahih Muslim. Apa kata Kanjeng Nabi? Sesungguhnya tidaklah aku tinggalkan satu fitnah
Tidaklah kemudian fitnah yang paling memberatkan umatku setelah sepeninggalanku adalah fitnatun nisa, fitnah wanita. Bagaimana dengan laki-laki? Juga sama. Bagaimana dengan perempuan? Fitnah juga lawan jenis. Sebelum saya baca dalil ini ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di surah Ali Imran ayat ke-14. Ini menjadi dasar istinbat dalil, usul, pokok dalil. Inilah kecintaan syahwatnya manusia pada umumnya. Dan yang paling disebut di situ adalah lawan jenis pertama kali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ali Imran ayat 14. Dijadikan tanpa indah pada pandangan manusia kecintaan nafsunya satu kepada lawan jenis, laki-laki yang perempuan, perempuannya laki-laki. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta kekayaan yang melimpah, minad dhahabi, dari jenis emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, tunggangan yang bagus. Siapa Pak yang enggak kepengen dikasih rezeki sama Allah? Tumbas niku pajero. Betul apa enggak? Pengen apa buatan? Ya pengen. Apalagi mobilnya itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Betul apa tidak? Membahagiakan anak istri, ngajak ke pengawasan pengajian, bekerja. Jenengan bapak-bapak bekerja ini, itu kalau niatnya karena Allah, menjalankan perintah Allah, banyak dalil, itu kan jihad. Kalau jenengan berangkat jihad punya kendaraan bagus, ya dipakai untuk berangkat jihad itu. Bekerja, jangan hanya dipajang di rumah, di dalam garasi, dihidupin sepekan sekali. Masya Allah bagus, orang dikanggu, hisapnya buat nih bu. Nek punya barang mewah ya dipakai untuk amal solih. Wal an'ami wal harth, binatang ternak dan ladang dan seterusnya. Dan jelas dari fitnah-fitnah itu yang pertama disebut apa? Lawan jenis. Kalau kita bukan termasuk orang yang terfitnah oleh harta, tidak termasuk terfitnah oleh anak-anak, maka terfitnahnya laki-laki adalah wanita. Ketika dia tidak terfitnah oleh wanita, maka jatuhnya kepada harta. Kalau tidak harta dan wanita, terfitnah oleh anak. Kenapa tidak ada jabatan Ustaz? Jabatan itu bagian dari wal qanatiril muqantarah, harta. Memang kan tiga yang paling berat, wanita, anak, dan harta. Paham Ji? Ngertos Ji? Ya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dan kitabnya ini, bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', dalam babul birri wassilah, bab kebaikan-kebaikan dan silaturahim, beliau menukil satu hadis, tapi hadis ini berisi 3 dosa besar. Walaupun 3 dosa besar, fokusnya tetap kepada berzina, menzinai istri tetangga. Maka kemarin tuh sempat saya mau ngasih Mas Endri itu judulnya apa? Bahaya rumput tetangga. Mau saya kasih itu sebenarnya judulnya, bahaya rumput tetangga. Lebih hijau itu sempat, tapi kata kurang sopan gitu toh. Jebule jawabannya Mas Endri apa? Layangan putus. Saya bingung layangan putus, sampai sekarang saya nggak mau berani searching. Saya nggak berani. Ya, mungkin jenengan yang tahu. Kulo boten ngertos. Ya, kita baca nji, dalilnya nji. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu li walidayhi wa li masyayikhi wa li masyayikhina wal jamil muslimin. Amin. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud ridha Allah taala atasnya, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud jamaah, dia pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi. Sa'altu, aku pernah bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Abdullah Ibnu Mas'ud? Ayyu dzambu a'dzam. Masyaallah. Ayyu dzambu a'dzam. Ya Rasul, dosa apa yang a'dzam? A'dzam itu pakainya amat besar. Udah a'dzamu itu al-'adhamu itu al-'azmu itu agung, ini pakainya amat, hiperbola. A'dzamu, amat sangat besar. Sudah agung, sangat agung lagi. Jadi dosa apa yang paling amat sangat besar? Lalu Kanjeng Nabi mengatakan yang pertama jelas, kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kanjeng Nabi mengatakan anta ja'ala lillahi niddan.
Yang pertama, jikalau kamu menjadikan bagi Allah itu ada tandingan. Nah, itu sebagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya yang usianya itu belum sampai 10-12 tahun. Dalam surah Luqman itu kan, posisi ayat itu sebelah kiri sini. Lembar sebelah kiri itu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anak belum akhir balik langsung dinasihati pertama itu. Makanya jenengan Pak, ini buat kula juga ya dan panjenengan sedanten sami. Nasihat pertama kita kepada anak-anak kita tuh bukan perkara yang lain. Larangan pertama yang harus kita sampaikan adalah perkara syirik. Itu harus disampaikan jamaah. Sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah. Ketika mengawali kitab itu kan langsung sebelum fikih langsung bahas masalah apa? Syahadat. Syahadat ini langsung asyhadu alla ilaha illallah, maknanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Bahwasannya aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dalam kitabnya Madzhab Syafi'iyah loh. Berarti harusnya saya dan Anda sekalian yang mengajarkan kepada putri kita, putra-putri itu tauhid dan jauhi syirik. Karena ini dosa yang paling amat sangat besar. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa yang pertama. Qultu, saya nggak bahas masalah syirik yang terlalu panjang ini. Kemudian dia bertanya lagi, Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi ya Rasul alaihi salatu wasalam? Rasul mengatakan, nah ini banget tenan, dosa besar kan banget tenan. Sampai seorang ulama bermadzhab Syafi'i ya, namanya Al-Imam Az-Zahabi, dalam kitabnya Al-Kabair, ini menjadi dosa besar yang kedua. Qital, membunuh. Lalu Nabi mengatakan, "Tsumma an taqtula waladak khasyata ay ya'kula ma'ak." Dosa besar yang kedua setelah syirik adalah engkau membunuh anakmu karena kamu takut dia ikut makan bersamamu. Paham ya jamaah? Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Maaf, saya enggak dalam hal ini tidak bermaksud menyelisihi programnya BKBN. Paham ya? Saya enggak bermaksud. Paham ini jenengan, nggak perlu saya jelaskan. Paham ya? Saya nggak bermaksud kan ketaatan kepada pemerintah selama dalam ketaatan. Tapi kalau dalam urusan anak keturunan, kali ini saya mohon izin. Nggak bisa kalau saya anaknya cuma 2. Bisa deh? Bisa, saya cuma 2. Tapi jumlahnya terserah Allah. Laki perempuan jumlahnya terserah Allah. Nak kulo. Nak kok tahu saya alim-alim ulama terdahulu tuh anaknya ya ora sithik jamaah. Akeh. Nah, saya kan kepengen Allah Ta'ala angkat saya menjadi alim ulama, amin. Ya anaknya kudu akeh, anaknya wae Dr. Anis. Bojone ya wallahu alam. Loh, diaminin aduh. Waduh. Diaminin iki. Waduh, ya akeh malaikat yang mriki. Dikuamin. Akeh tunggale nangane. Dr. Anis duluan. Jadi jamaah nggak boleh ya. Maaf, bahasa sekarangnya apa? Anak tuh ake-ake. Nanti angel ngasih makane. Loh, pertanyaan saya ngasih mangan siapa? Saya mau tanya, kulo balik tanglet. Saya mau tanya kalian panjenengan. Sing ngei mangan kita, istri kita dan anak kita siapa? Kita atau Allah? Loh kok komentarnya saya nggak mau punya anak banyak lah. Nanti yang susah ngasih makannya susah, ngasih pendidikannya. Loh sing ngei istri siapa jamaah? Coba Anda sekarang review. Diingat. Mungkin dulu ketika kita baru beristri, maksudnya kita ini baru awal nikah, ndak duwe apa-apa, ya toh? Masih tinggal di Pondok Mertua Indah, betul ya Pak ya? Masih tinggal rumah mertua. Terus kita bisa, masya Allah, alhamdulillah bisa ngekos atau ngontrak. Punya anak, rezekinya sendiri, beda kan? Punya anak pertama, rezeki bawa sendiri nggak? Ada yang tambah mungkin motor, ya toh? Nanti anak kedua muncul, duwe mobil, duwe rumah, betul apa enggak? Itu saya rasakan sekali itu. Ini kalau Allah Ta'ala itu takdirkan istri dan anak saya dan istri saya itu punya anak saya 11 jamaah. Ini yang hidup 4. Dan rizkinya turah-turah. Istri satu aja anaknya akeh. Rizki kan nggak harus duit tuh jamaah. Betul apa enggak? Rizki itu bisa beramal ibadah. Ngatan sih? Sehat walafiat. Betul apa tidak? Membahagiakan orang lain. Leres boten? Itu rizki. Barokah insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Jadi ngapunten, saya nggak bermaksud untuk menyelisih BKBN, bukan. Ya, kalau saya bedelin nanti jadinya ora apik toh.
Coba panjenengan fikir, anak-anak kita itu sudah ditakdirkan rizkinya. Lah maka dosa besar kedua ada di zaman Kanjeng Nabi, di zaman jahiliyah, dan mungkin sampai orang hari ini nanti akhir zaman, mereka takut punya anak karena nggak bisa ngasih makan. Sedangkan di luar sana, bahkan keluarga saya ada yang menikah puluhan tahun, belasan tahun belum dikasih anak. Semoga yang belum dikasih anak diberi anak, amin Allahumma amin. Kembar langsung 2 dan 3, amin Allahumma amin. Siang bujang setelah nikah, ya mas, jangan suwi-suwi mas, mesake mbak-mbak gue yo. Jangan sampai dokter Anis lagi yang nanti maju gitu kan, amin. Ya. Dosa yang kedua berarti membunuh anak karena takut makan bersama mereka. Itu nggak boleh ya. Ngapunten ji, nggak usah khawatir. Allah tuh maha kaya, kita tuh yang kiri. Betul apa enggak? Yang maha kaya siapa? Allah. Yang fakir siapa? Kita. Jadi nggak usah khawatir. Biar rame rumah sakit ini nanti operasi tindakan itu. Coba kalau dibatasi KB, kasihan dokter spesialis objin. Betul apa tidak? Mesake nanti nakes-nakesnya. Lurus apa buatan? Mesake nanti itu spesialis anak. Memang kudu akeh. Amin Allahumma amin. Lucu di negara non muslim sana nggak ada pembatasan jumlah anak, kok negara kita dibatasi kan. Kadang-kadang saya mumet, saya pikiran saya ini nggak nyandak ini saya. Paham maksud saya? Misalnya saya nih, bapak saya kan turun Chinese. Di sana kan tidak ada pembatasan. Nah kok di sini dibatasi? Ya mungkin maksudnya supaya baik gitu aja usul-usulnya. Tapi kalau menjadi murid saya anaknya banyak aja. Ya. Berapa mas? Tambah lagi minimal 5 ya kan? Kuat bujune insyaallah. Amin Allahumma. Dokter berapa dok? 3 dari 1 ya. Yang ketiga, ini yang mau kita bahas. Summa ayyu. Kemudian apa lagi? Abdullah ibn Mas'ud bertanya, qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Lah ini dia nih. Summa antuzaniya halilata jarika muttafaqun alaihi. Kemudian engkau menzinai pasangan tetanggamu. Hadis Bukhari Muslim. Menzinai pasangan tetangga, apalagi dia sudah berumah tangga, itu berumah tangga ini termasuk zina muhson. Kita udah pernah bahas ya. Kita udah pernah bahas masalah zina ya? Belum ya dok? Zina itu terbagi 3 jamaah. Maka di dalam kitab fikih ulama, zina itu terbagi 3. Zina yang paling besar dosanya itu zina liwat. Apa itu zina liwat? Zinanya kaum LGBT, saudaranya LPG, belduk, kaum Sodom, ya, itu laki ke laki, perempuan ke perempuan. Ini dosa yang paling besar. Maka nanti ikopnya, hukuman hadnya itu bukan hanya nanti dia seperti zina muhson, dia naikkan tempat yang tinggi, didorong, tiba, dilempari sama batu sampai mati. Itu zina liwat. Ketika negaranya seperti negara menjalankan syariat. Ngeten Ji? Kalau kita kan tidak, alhamdulillah negara kita NKRI, jadi kita serahkan sama pihak berwenang. Terus Ustaz, kalau ada pelaku zina itu tidak dihukum di dunia, terus bagaimana? Oh, kalau dia nggak bertobat sebelum mati, maka bagi penzina liwat ini hukumannya akan didabelkan marrotain. Wallahu a'lam fi mana? Fil kubri, fi kuburihi, di dalam kuburnya. Kalau di dunia dia tidak bertobat dan tidak dihukum, maka hukumannya akan didabel nanti di mana? Di alam kubur, di alam barzah, dan tidak menghilangkan hukumannya nanti di mana? Di yaumul akhir. Nah itu zina liwat. Zina yang kedua zina muhson. Apa itu zina muhson Ustaz? Zinanya laki-laki perempuan yang berumah tangga atau yang pernah berumah tangga. Ya. Zina liwat ini, zina muhson ini zinanya orang yang telah menikah atau yang sudah pernah menikah. Yang dia sedang menikah berstatus, atau yang janda atau duda berzina, ini zina muhson. Nauzubillah, semoga kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga yang pernah melakukan itu sebelum mati diberi pintu taubat oleh Allah, diterima taubatnya. Amin Allahumma amin. Dan ini dosanya besar jemaah, tidak main-main. Dan zina muhson ini terbagi-bagi. Pertama, zina muhson yang paling besar adalah ayah kandung, ibu kandung yang menzinai anak-anaknya. Jadi misalnya ayah kandung menzinai anak kandungnya, ibu kandung berzina kepada anak kandungnya. Ada nggak? Ada. Orang-orang yang nggak beriman begitu tuh. Atau ayah kandung, ayah menzinai anak tirinya, ya kan? Ibu tiri menzinai
anak tirinya gitu toh. Paham maksudnya? Terus kemudian zina muhsan berikut, tapi mereka udah nikah gitu ya. Terus kemudian kakak adik, kakak kandung sama adik kandung yang udah menikah, salah satu di antaranya itu menzinai, itu dosa besar, itu sangat besar. Atau misalnya saudara tiri kepada saudara tiri, itu terjadi itu. Dan yang paling berat, hati-hati ya, hati-hati, ipar tuh. Maka ada hadis Nabi itu, ipar itu fitnah paling besar. Makanya ada di luar sana tuh, ada yang di luar sana tuh nyaman bersama ipari. Subhanallah. Na'udzubillah ya. Sama ipari malah nyaman. Sama garwane bojone rak nyaman. Kalau sama iparnya tuh mimpi kemana-mana. Na'udzubillah, semua na'udzubillah ya. Itu dosanya gede sama, sangat besar, karena itu masih hubungan nasab. Tapi ini kalau saya ucapkan ini jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan ya. Baru nanti dari grid ini turun ya, tadi dari orang tua ke anak, kemudian nenek dan seterusnya, saudara ipar gitu ya. Nanti turun lagi. Baru kepada apa? Saudara, tetangga. Tuzaniya halilata jarik. Engkau mezinai pasangan tetanggamu. Jamain makan oleh Allah. Ini yang zinah muhsan yang terbesar kan? Tetangga. Paham? Nah, nanti di bawahnya lagi, karena gini. Saya aturin ya, kenapa zina tetangga itu besar dosanya? Karena yang dia cidrai itu adalah banyak. Pertama, kita kan telah bahas di hadis yang kemarin. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, gitu kan? Hatta yuhibba li akhihi, gitu kan? Ma yuhibba li nafsi. Sampai dia mencintai dirinya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saya ulangin ya. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, kan kemarin gitu. Sampai dia mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betul kan kemarin gitu kan? Nah, kalau dia menzinai, dia berzina dengan istri tetangganya atau suami tetangganya, berarti dia mencintai tetangganya enggak? Enggak kan? Berarti dia melanggar dua hukum di sini. Pertama, hukum berzina, yang kedua hukum hak tetangga. Yang ketiga, dia dosa kepada pasangan tetangga, dosa kepada pasangannya sendiri, dosa kepada anaknya tetangga dan anaknya sendiri. Variabelnya banyak itu kalau kenapa menzinai istri tetangga atau suami tetangga. Paham ini jamaah? Yang terakhir zina muhsan yang sudah menikah tapi jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan loh Pak, ini malah jadi solusi, naudzubillah. Jangan jadi solusi, ini tetap zina muhsan gede dosanya. Paham ini? Ya ini Pak, menzinai yang nggak ada kaitannya dengan tadi. Gimana Pak? Nggak mungkin nggak kenal Pak. Jajan misalnya, ya, jajan yang kono misalnya. Itu zina muhsan iya, tapi tidak lebih besar dibandingkan menzinai istri tetangga. Tapi ojo dilakukan loh Pak. Paham? Atau zina kepada teman TTM, teman tapi maksiat. Nauzubillah, teman kantor karena nyaman, makan siang bareng, saling memperhatikan, punya kebutuhan, ya toh? Suami jarang menyentuh, ya istri juga sibuk, ketemu, cocok, belai-belayan, jadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau temu di kantor kayaknya nggak punya hubungan, tapi kalau di luar, membara. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya nas'alullah salama wal afiyah. Ya, abot ya. Makanya kalau udah koyong ini poligaminya rakwani, mending akeh puasani. Ya. Ada hasrat ke sana, poligami ndak berani ya toh. Akeh puasani. Nek puasani ndak kuat, akeh salat malam nih. Kalau akeh salat malam nggak bisa, tuh minimal satu hari 1 juz tilawahnya. Ya. Kalau nggak kuat lagi tambah lagi, pagi 100, sore 100 istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi 100. Zikir hariannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tambah lagi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah sibuk begitu, insyaallah hasrat ingin dengan dia hilang insyaallah. Dan terakhir ditutup dengan apa? Hadir majelis ilmu. Jadi ketemu teman yang satu frekuensi. Nek ketemunya sama-sama teman yang suka
Will dan Pil, tahu Pil? Pria idaman lain dan wanita idaman lain, nanti satu frekuensi meneh. Ya, jangan, makanya harus pilih teman yang baik. Katakan Kanjeng Nabi, al-mar'atu 'ala dini khalili. Seseorang itu bersama agama teman dekatnya. Ngaten nggih? Nah, itu zina muhsan. Hukumannya Pak Ustadz jelas dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab fikih yang lain. Al-Imam An-Nawawi menukil hadis sahih Bukhari Muslim au ghairuhuma. Nabi itu didatangi sahabiah yang dia mengaku telah zina muhsan dan hamil karena zinanya tersebut. Lalu dia minta dihukum oleh Allah dan Nabinya. Pernah dengar hadis ini? Itu ada dalam bab taubah, itu bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Gak ada jemaah sepanjang sejarah Nabi diutus sampai nanti umat akhir zaman, mungkin hanya satu wanita ini jemaah, yang dia datang kepada Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi, disaksikan sahabat. Berarti dia telah membunuh satu hal, rasa malu pada dirinya sendiri. Dua, dia membunuh rasa cinta pada dirinya sendiri. Ketiga, dia membunuh rasa cinta kepada janin yang ada dalam kandungannya. Dia datang kepada Nabi SAW, ingin minta dihukum, dan dia tahu hukumannya pasti hukum rajam. Lalu ketika sampai kepada Nabi SAW, turun Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, sampaikan kepada wanita ini. Nanti kan dia wadul, habis wadul Jibril turun, panggil walinya. Jadi ketika dia wanita ini mengadu sama Kanjeng Nabi minta dihukum, Nabi malah suruh sahabat panggil wali wanita ini. Allah itu memuliakan wanita ini. Ya. Tapi Nabi nggak mengutarakan kalau Allah memuliakan wanita ini. Setelah walinya sampai, apa kata Rasulullah SAW? Urus dia, bawa dia pulang, urus dia dengan baik. Kalau nanti sudah melahirkan, sudah diberi hak itu bayinya, bawa lagi datang kemari. Kira-kira wanita ini balik lagi enggak? Balik jamaah. Gak ada wanita yang ketika dia sudah melahirkan anaknya, dia mimiin di asinya, lalu dia gendong-gendong, dia mau ninggalkan anaknya sebatang kara. Gak mungkin jamaah, secara logika manusia. Dia bunuh perasaan itu dan cinta itu kepada anak dan dirinya. Dia bunuh itu semua, datang lagi kepada Nabi SAW, minta dihukum. Lalu ketika mau dihukum, apa kata Nabi SAW? Wahai sahabiah, perbaiki ya hijabmu, pakaianmu dirapikan, supaya nanti tatkala kamu dihukum tidak terlihat auratmu. Apa kata para ulama hadis? Sebenarnya itulah bentuk caranya Allah dan Nabinya memuliakan sahabiah. Sampai mau dihukum menjadi perhatian sampai kayak gitu jam. Ketika sudah dibenamkan, sekujur tubuhnya tersisa itu lehernya dan kepalanya. Dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, nggak ada satupun sahabat awalnya yang ingin melakukan hukuman itu jam. Karena hukum rajam itu disaksikan sebagian kaum muslimin, dibenamkan sekujur tubuhnya, sisakan kepalanya, nanti dilempari pakai batu. Nggak boleh besar, nggak boleh kecil, sedang-sedang aja, segini. Dilempar segini, sampai mati. Nggak ada sahabat satupun yang mau di sana. Dan Rasul diam saja. Nabi rak tegel, karena Nabi tahu dia sudah mengaku sudah tobat, tapi dia minta dihukum. Dan Nabi itu nahan. Makanya Nabi SAW itu jamaah, jiwa itu kan Nabi itu sangat sayang sama kita. Ketika dia melakukan dosa, yang pertama sakit itu Nabi. Ketika dia melakukan kesalahan kepada Allah dan Nabinya, yang pertama sakit itu Nabi jamaah. Kalau kita kan santai-santai aja, dikasih cerita ini yang hati kita los-los aja, los dol gitu. Karena hati kita banyak maksiat. Lihat ini sahabiah ini. Lalu ketika sudah kehendak itu jadi, ada sahabat melempar, akhirnya dilempar, dia nggak pakai lama jamaah. Sahabiah ini mati. Setelah wanita sahabiah ini mati, disolatkan oleh Nabi. Setelah selesai solat, Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, kenapa engkau solatkan wanita ini tadi? Padahal dia pelaku dosa yang sangat besar. Apa kata Nabi SAW di ujung hadis itu? Umar, isma', dengar. Seandainya tobat wanita ini dibandingkan 70 penduduk kota Madinah yang beriman dan beramal soleh kepada Allah, sebanding dengan amalan dia. Tobat wanita ini loh jamaah, dibandingkan 70 sahabat, sebanding di sisi Allah. Ini menunjukkan sahabiah ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini jadi dalil pelaku zina muhsan atau menzinai tetangga, dosanya itu hukumannya di dunia, kalau dia mau bertobat atau tidak, ya dirajam. Dirajam tadi itu, dilempari batu.
Paham ya jamaah? Jadi kalau ada orang yang nggak mau bertobat selama di dunia dari dosa-dosa ini, sampai mati dia nggak tobat, mengikuti syahwatnya, nanti hukumannya di dunia dia tidak didapatkan, nanti di akhir, di alam barzah dia akan rasakan itu. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW dibawa oleh 2 orang malaikat ke berbagai macam tempat. Salah satu tempatnya, Kanjeng Nabi dari kejauhan melihat tungku api yang sangat besar. Di atasnya kayak ada dandang besar itu loh jemaah. Dandang, tahu dandang? Dandang gede itu ada tungku api besar. Dan Rasul dari kejauhan itu mendengar suara teriakan kesakitan. Lalu Nabi Nabi diangkat oleh Allah, oleh 2 orang malaikat ini, melihat di dalam dandang yang gede itu air yang mendidih, laki-laki dan perempuan tidak memakai selain kain pun, telanjang dan digodok di situ jemaah. Kalau Nabi bertanya, ada apa dengan mereka? Disuruh 2 malaikat ini, apa kata Nabi? Apa kedua malaikat ini? Amsya Rasul, jalan wahai Rasul, jalan. Di ujung akhir hadis itu dikatakan, ya Muhammad, yang kau tanyakan tadi, dandang gede tadi itu, dan ada tungku api yang besar, dan banyak laki-laki perempuan telanjang mendidih airnya, mereka adalah orang-orang pelaku zina selama di dunia dan sebelum matinya tidak bertobat. Sampai kapan itu mereka rasakan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi jangan bilang di alam barzah itu tidak berhenti, yakni peristiwa jamaah. Faham ini jamaah. Jadi semua peristiwa di alam barzah bagi mereka pelaku dosa itu akan dilakukan, terus dilakukan sampai hari kiamat selama dia tidak bertobat. Maka siapapun kita jamaah, kalau mungkin di antara kita pernah melakukan dosa tersebut, Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Taubat. Ojo dibalini neh. Ustaz, yang enak yang statusnya nggak menikah tau Ustaz, ya tak? Tapi zina berulang kali gitu, ya tak? Kan ada orang yang dia itu nggak mau menikah tapi zina tekan dindi karena jenen jualan gitu tak? Bolanangnya bowedo itu jualan itu. Itu kalau dia nggak taubat jamaah, di dunia akan disempitkan itu kemudahan-kemudahan, di alam barzah tidak akan berhenti siksanya. Itu zina apa? Zina muhsan. Sedangkan zina yang terakhir, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini zinanya laki-laki dan perempuan yang belum menikah, bujang dan gadis. Itu diterangkan Allah nanti dalam surat An-Nur ayat yang kedua dan seterusnya. Apa kata Allah? Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, bagi mereka itu yang belum menikah dicambuk 100 kali. Lalu dilanjutkan dalam kitab Bulughul Maram atau kitab yang lainnya, hukum syariatnya saya ringkas ya. Saya ringkas ya jamaah ya. Itu jamnya benar itu, jam 2:30. Atau mata saya yang rodok keliru. Oh, jam 1. Kepanjangan saya nih. Dikit lagi ya jamaah ya, habis ini mulai ya. Izin ya. Dikit lagi ya. Ya, kalau yang pernah melakukan ini semoga diampuni dosa-dosanya, jangan diulangi lagi. Amin Allahumma. Zinanya laki-laki dan perempuan yang dia belum menikah. Syariat itu dalam surah An-Nur dan hadis-hadis Nabi sepakat, indal jumhur, di kalangan ulama bersepakat, hukumannya dicambuk 100 kali. Masing-masing, lakinya 100, perempuan 100. Lalu dipisahkan selama setahun. Itu hukumannya. Jadi nggak boleh sebenarnya kalau sudah berhubungan lalu hamil perempuannya dinikahi, itu nggak boleh sebenarnya. Lalu terus nikahnya gimana Ustadz? Ada walinya, ada 2 mempelainya, ada maharnya, ada 2 saksinya, ada ijab kabulnya. Sah memang pernikahan, tapi fi maksiyah, di dalam maksiat kepada Allah. Yang bahayanya kalau hamil itu, wanita tadi hamil, yang lahir nanti anak perempuan. Nah ini ulama nanti geger lagi nih, khilafiyah lagi, gara-gara wanita yang hamil sebelum menikah gitu tak? Lalu dia menikah, anaknya perempuan. Indah Syafi'iyah, setahu saya ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya ketika saya salah menyebutkan, ketika anak yang lahir itu perempuan, bapaknya itu nggak boleh jadi wali nikah, nggak boleh jadi wali nikah. Maka ketika bapaknya itu jadi wali nikah, pernikahan anaknya itu nggak sah. Paham itu? Ya kan benar, itu kan belum jadi, harusnya kan walinya siapa harusnya? Kan binnya kan binti ibu, bintu ibu kan, ibunya kan, harusnya jadinya wali hakim. Tapi jangan nanti jenengan ngadiri ijab kabul, jangan suudon. Kalau ada yang nikah, walinya wali hakim. Wah, mesti ini zina biyen iki.
Ini nggak boleh jamaah. Bisa jadi wali hakim karena bapaknya rak tegel. Karena ada bapak yang nggak kuat nikahi anak gadisnya. Tapi jangan langsung suudon. Ini mungkin Benny anak zina, ini jangan gitu, nggak boleh. Paham ini ya? Tapi ada lagi ulama berpendapat selama suami istri tadi bertobatan dengan taubatan nasuha, maka tidak mengapa. Tapi untuk hati-hati, kalau ada anak gadis itu dari anak gadis yang lahir karena zina, sebaiknya wali nikahnya itu wali hakim. Paham ya? Wali hakim biar selamat ini. Ya, itu indal jumhur Syafi'iyah. Itu harus jenengan pahami. Ini hukum. Maka maaf ya, efek dominonya gara-gara berzina ini panjang. Nggak hanya di Semarang lah, hampir se-Indonesia. Kalau sudah habis lamaran, itu seakan-akan milik sendiri yuk. Betul apa enggak? Kamu kan sudah sah lamaranku yuk. Icip-icip sitik. Emang duren. Icip, jilat langsung lunga tinggal. Surah entuk jamaah. Makanya syarat itu mengatur antara lamaran dengan nikah itu tidak boleh lama-lama, gitu ya. Jadi besok Mas kalau mau nikah lagi atau dokter Anis dari lamaran sama nggak usah lama-lama ya. Kalau perlu nggak usah pakai lamaran, langsung aja nikah. Tapi ada calonnya, ada wali nikahnya, gitu ya. Ada rukun-rukun nikah dipenuhi. Ingatan Ji. Dan terakhir, kenapa berzina kepada istri tetangga itu adalah termasuk dosa yang sangat besar? Sudah saya jelaskan tadi runtutannya. Karena menzinai tetangga, istri tetangga atau pak suami tetangga, variabelnya begitu banyak yang dia zolimi. Faham ini? Keluarganya, keluarga tetangganya, dua hukum asal ini dia langgar. Zina, hak tetangga, hak sama muslim itu dia langgar. Terlalu banyak variabelnya. Makanya jenengan ngapunten, yang mungkin ada terlintas dalam hatinya interest sama pasangan tetangga, hati-hati. Kalau dia lagi nyapu-nyapu di teras rumah, ya kan, pakai baju daster, ngono ta? Ndak pakai jilbab, ojo dideloi, masuk neng omah, abot. Ngeten Ji? Terus misalnya bapaknya lagi nyuci mobil pakai cuman kaos oblong, katok cekak sithik ngono to, asal tertutup aurate. Ya. Terus dideloi sama hati-hati Mbak, ojo deloi terus. Nanti jenengan yo pengen. Karena mungkin dia lebih sispek, ya kan, lebih oke, suaminya beda, sudah sepuh, hati-hati. Kalau setan masuk dalam pandangan Anda berdua, bisa terjadi perzinahan. Maka kalau misalnya ada terlintas dalam hati dan pikiran, segera istighfar dan bertobat kepada Allah. Nastaghfirullah wa atubu ilaihi. Juga sama yang di kantor, ya hati-hati. Ini banyak nakes-nakes perawat-perawat yang masya Allah. Saya mau di sini ojo suwi-suwi apot nih ini. Jalan sama dokter Anis saja berapa akhwat yang diduduh kayak Allah, kan repot saya ini. Mungkin ini dulu jamaah, semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita dijauhkan dari balak dan musibah, dijauhkan dari fitnah dosa-dosa besar. Semoga kita ini diwafatkan dalam keadaan bertakwa, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwi, nggak apa-apa ya?